Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Fadilah dengan NPM 10 12 11 94 dari kelas C2221 Manajemen. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Ma'rifatullah, Al-Manawi min Ma'rifatullah, Al-Adilah ala wujudillah, Tauhidullah, Al-Hayah fi zilali tauhid, dan yang terakhir makna la ilaha illallah. Nah, yang pertama itu ada ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arofa, ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Nah, untuk manfaat dari ma'rifatullah, yang pertama itu ada al-khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. 2. Tamkinuddin, diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. 3. Al-barakat, atau keberkahan yang melimpah. 4. Al-hayatun thayyibah, atau kehidupan yang baik. Dan yang kelima itu al-jannah, atau surga. Ciri-ciri dari ma'rifatullah, yang pertama itu ada asma Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian ada at-thariq ila ma'rifatullah, atau jalan menuju pengetahuan Allah. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, makrifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ada hakikat Allah. Makrifat tentang hakikat Allah mencakup pemahaman bahwa Allah adalah wujud esa, tunggal, maha kuasa, maha agung, berdiri sendiri, dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. 2. Sifat Allah. Makrifat tentang sifat Allah mencakup pengetahuan bahwa Allah adalah maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat, serta memiliki semua sifat kesempurnaannya. Adapun jalan untuk menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu melalui ayatnya. Yang pertama itu ayat qauliyah atau tanda kata. Pada ayat ini dijelaskan melalui ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua melalui ayat kauniyah atau tanda kejadian. Pada ayat ini juga dijelaskan melalui ayat-ayat yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan alam semesta ini. Kemudian ada al-manawi min ma'rifatullah, atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Nah, ada dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah, yaitu maradu syahwat dan maradu syubhat. Nah, untuk yang pertama itu ada maradu syahwat atau yang berkaitan dengan penyakit hati. Maradu syahwat ini mencakup al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezaliman, al-kizbu atau kedustaan, dan yang terakhir kastratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua ada maradu syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan. Maradu syubhat ini mencakup al-zahlu atau kejahilan atau kebodohan, al-irtiyab atau keraguan-raguan, al-inhiraf atau penyimpangan, al-ghaflah atau kelalaian. Al-adilah ala wujudillah. Yang pertama itu ada adalilul fitri. Fitrah artinya al-hilaf, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua ada adalilul hisi.
ada bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasa, atau disentuh oleh manusia. Yang ketiga ada dalilul akli, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta. Dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Keempat ada dalilul nakli, adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab-kitab suci. Dan yang kelima ada dalilul tarik, eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ada tauhidullah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap kepadanya. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat itu adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Yang keempat ada sucikan Allah. Tanda seseorang sudah beriman kepada Allah lewat tauhid asma wa sifat ini adalah dengan mensucikan Allah dari segala nama dan sifat yang tidak layak baginya. Nah, selanjutnya ada al-haya fi zilali tauhid, atau hidup di bawah naungan tauhid. Arti hidup di bawah naungan tauhid adalah menikmati tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Berikutnya ada macam-macam tauhid. Yang pertama itu ada asma dan sifat, mempelajari tauhid yang artinya beriman kepada nama Allah dan sifat Allah. Yang kedua ada tauhid rububiyah. Rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya ini. Nah, yang ketiga ada tauhid mulkiyah, berarti mengimani Allah yang kekal sebagai Al-Malik atau penguasa di alam semesta ini. Makna la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha illallah terdapat 4 kata, yaitu kata la berarti menafikan, yakni meniadakan semua jenis sesembahan. Kata ilah berarti sesuatu yang disembah. Kata ilah berarti pengecualian. Dan kata Allah maksudnya bahwa Allah adalah sesembahan yang paling benar. Jadi makna la ilaha illallah adalah bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Keyakinan ilmu la halika illallah maknanya adalah peniadaan seluruh yang disembah selain Allah dan merupakan penetapan bahwa menyembah itu hanya diperuntukkan kepadanya dan bagi Allah saja. Kemudian la razika ilallah, bahwa tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. La malika ilallah, bahwa tidak ada pemilik kecuali Allah. La hakima ilallah, bahwa tidak ada pembuat hukum atau ketetapan kecuali Allah. La amira ilallah, bahwa tidak ada pemberi perintah kecuali Allah. La waliya ilallah, bahwa tidak ada pemimpin kecuali Allah. La mahbuba ilallah, bahwa tidak ada yang dicinta di atas segalanya kecuali Allah.
La marhuba ilallah, bahwa tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. La marguba ilallah, bahwa tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. La nafi'a wa iyadara ilallah, bahwa tidak ada pemberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. La muhya wa la mumita ilallah, bahwa tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. La mujiba ilallah, bahwa tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah. La mustajara bihi ilallah, bahwa tidak ada pelindung kecuali Allah. La wakila ilallah, bahwa tidak ada tempat bertawakal kecuali Allah. La mu'adoma ilallah, bahwa tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. La musta'ana bihi ilallah, bahwa tidak ada tempat memohon pertolongan kecuali Allah. Nah, itulah sedikit materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.